Gloria Patri et Filii Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena petang hari ini kami bisa di tempat ini, dan kami sungguh menghayati kalau kami bisa sampai di tempat ini karena Engkau menuntun kami, Engkau mengetuk hati kami, mengayunkan langkah kami. Dengan rendah hati kami mohon semoga pertemuan pada petang hari ini menyemangati kami untuk terus berupaya menjadi tangan-tangan Yesus yang memang mau bekerja sama dengan Yesus, menghadirkan apa yang Yesus kehendaki di stasi ini. Demi Kristus, Yesus putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat petang semuanya. Dimanapun, apapun kelompoknya, kalau pertemuan gak pernah komplit. Sama dengan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, itu juga gak komplit karena Tomasnya gak hadir. Tapi saya percaya bahwa gak komplit itu tidak mengecilkan hati kita. Yang penting kita tetap sebagai saudara, kita tetap saling mendukung, dan kalau bertemu ya saling memberi informasi. Nah, kalau ada informasi mengenai yang dikerjakan, dipersilahkan. Entah itu lingkungan, entah itu bina iman, dan seterusnya lah. Dari bina iman, komitmen dari anak-anak dalam seminggu sehari tanpa HP hari Rabu. Jadi anak-anak sendiri meminta supaya ada kesepakatan bersama, ya. Anak yang minta ya. Ada 1 hari tanpa HP. Harinya diserahkan ke masing-masing atau dari ditentukan? Anak-anaknya minta hari Rabu. Anak-anak minta hari Rabu. Ya, kecuali yang ada tugas dari sekolah boleh buka HP. Kecuali kalau ada tugas dari sekolah. Ini bagus. Saya menyadari ini hal yang penting, bahkan penting banget. Yang sekarang ini tidak sedikit anak yang susah untuk lepas dari HP, juga tidak sedikit orang tua yang kesulitan supaya anaknya itu nggak tergantung HP. Nah, ini malah anak sudah menyadari ini permintaan anak sendiri. Kita stasi mendukung, kita bersyukur kepada Tuhan karena ini sebenarnya pelayanan yang sangat berarti, yang tidak mudah. Ini sangat berarti, sangat penting kan di bidang pendidikan, dan bahkan ini akan melahirkan kebiasaan yang nantinya juga bermanfaat. Jadi ini harus kita catat untuk bersyukur, tetapi juga untuk terus memperhatikan. Ada lagi? Ada 1 anak menerapkan doa keluarga. Dia minta izin karena dia doa keluarganya melalui Zoom. Ini juga bagus. Bagus karena kita mendapat informasi dari anak. Ternyata di keluarganya ada doa bersama. Bahkan doa bersama itu juga dilakukan meskipun orang tuanya di luar kota. Doa bersamanya dilakukan dengan Zoom, lalu minta izin supaya boleh membuka HP ya. Luar biasa. Doa bersama itu merupakan kebiasaan Kristiani yang oleh gereja dimiliki sudah lama sekali. Yang sampai sekarang itu belum dihapus karena memang itu begitu penting. Dan sekarang ini tidak mudah menyarankan supaya keluarga itu ada doa bersama. Nah, ini syukur karena ada kesaksian dari anak yang bina iman, ternyata di keluarganya ada doa bersama. Bahkan juga ketika orang tuanya tuh di luar kota karena pekerjaan ya, doa bersama tetap dilakukan meskipun menggunakan Zoom. Lalu yang lain yang tadi juga bagus itu adalah anak itu nggak malu untuk minta maaf karena teledor. Harusnya tidak nonton YouTube kok nonton, meskipun hanya sebentar ya. Ini juga kebiasaan yang harus kita garisbawahi. Jadi ringkasnya kalau ada hal yang bagus memang harus kita puji, kita dukung, dan kita catat
untuk bersyukur dan untuk dirawat. Ada lagi? Jadi baru kemarin dia Ikut apa? Bina Iman, Oh, kelas 2 SD. Terus ya kalau yang lain kan sudah bisa doa Bapak kami. kelas 2 tetapi belum bisa doa Bapak kami. Saya jadi ingat keprihatinan Bapak Suci pas yang sepalas kedua. Bapak Suci pas yang sepalas kedua itu pernah prihatin kalau anak-anak sekarang oleh keluarga nggak diajari doa, sehingga lalu banyak yang sulit untuk doa, termasuk juga doa rosario. Nah, ini jangankan doa rosario, bahkan doa Bapak kami pun sudah kelas 2 SD ya belum bisa. Tapi kita bukan menyalahkan. Jadi apa yang menjadi keprihatinan Bapak Suci pas yang sepalas kedua, kita sadari ternyata sekarang pun juga masih ada. Jadi kesaksian anak itu paling tidak menyadarkan kita bahwa yang kita lakukan selama ini itu nggak sia-sia, di mana kita berusaha setiap misa di pengumuman itu juga kita ingatkan supaya keluarga jangan lupa doa bersama. Karena doa bersama itu manfaatnya banyak. Salah satunya itu adalah melatih anak untuk biasa berdoa dan menghafal doa. Bapak kami itu doa dasar. Nah, menarik bahwa ternyata yang dasar pun ada yang belum bisa. Kesaksian anak yang tadi disampaikan oleh Ati itu meneguhkan kita. Kita harus terus-menerus tanpa henti mengingatkan keluarga untuk doa bersama. Lalu kemudian syukur bahwa seperti apapun di kita ada kelompok Bina Iman. Dan saya percaya karena faktanya, buktinya memang sudah menunjukkan bahwa Bina Iman kita itu meskipun sederhana ternyata juga bermanfaat, bahkan untuk hal-hal yang penting. Saya yakin kalau anak tadi komitmen mengusulkan Rabu itu bebas HP, itu juga buah dari Bina Iman. Kalau anak itu doa bersama, itu juga buah dari Bina Iman. Belum lagi yang berkaitan dengan kitab suci. Ada nggak yang bisa di-sharingkan? Yang berkaitan dengan kitab suci? Cuma satu ayat. Kalau dulu itu membacakan ayat emas, sekarang sudah masuk ke level yang lebih tinggi, menghafal ayat emas. Itu ya? Bagus. Kalau Mazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau orang itu jauh dari firman, orang bisa jalan dalam kegelapan. Nah, jadi Bina Iman kita itu juga menjadi kelompok untuk membantu anak-anak supaya sejak masih anak-anak mereka itu sudah didekatkan pada firman. Ini bagus karena ada kemajuan ya. Kalau dulu tuh anak disuruh sharing, tapi dengan membaca ayat emas yang menyentuh mana, sekarang tuh anak sudah diminta untuk menghafal. Bagus. Lalu kemudian mengenai kegiatan hari Minggu nanti, itu juga harus kita catat sebagai hal yang penting. Gereja itu perhatiannya terhadap umat memang seluas hidupnya. Nah, dalam hidup kita yang penting ada banyak. Saya kemarin ketika kirim komuni, saya mendapatkan sharing yang berarti karena sekarang tusuk satenya nggak diambil ya. Dan banyak yang tidak diambil karena stoknya cukup. Lalu kemudian juga saya mendapatkan sharing bahwa hari Minggu nanti di sini akan ada pelatihan kerajinan bambu, tetapi ini yang lain. Yang sudah ada orang yang bersedia untuk menampung. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi jalan. Karena perut itu kan nggak bisa di stop, ya kan? Kebutuhan perut itu nggak bisa di stop. Kalau kebutuhan terhadap tusuk sate memang bisa di stop. Stop dulu, kami nggak butuh. Tapi perut masalahnya kan nggak bisa di stop. Nah, ini juga harus kita hayati. Ini juga penting, sangat penting, karena ini menyangkut kebutuhan pokok. Kita bersyukur karena kegiatan ini seperti apapun
Ini termasuk yang penting. Saya nggak berjanji, tetapi kalau nanti nggak ada acara, saya akan nengok. Ya. Hari Minggu jam 10 ya. Jam 10. Di sini ya. Jadi kegiatan kita ini dari Bina Iman sampai lingkungan memang hanya cukup untuk memberi perhatian ke yang sifatnya mendasar. Yang diungkapkan Eti tadi ini kan semua hal yang mendasar. Yang diungkapkan oleh Pak Abud juga hal yang mendasar. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dan pelayanannya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat malam. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.